Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, yang mau dari Wero tadi atau Wero Indonesia. Di video product battle kali ini, gue akan men-share experience gue dengan dua smartwatch, yaitu Garmin Forerunner 255 yang biasa dengan Coros Apex 2 yang biasa juga. Kira-kira bagaimana experience-nya dan akurasinya? Let's check it out! Biar lu nggak bingung, kalau misalnya lu belum tahu, si Forerunner 255 ini modelnya itu hadir atau dirilis dengan dua versi. Yang gue pegang ini, yang gue akan bahas di video ini adalah Forerunner 255 yang biasa ya, 255 aja gitu ya. Nah, yang satunya lagi adalah 255 musik yang nggak ada di tangan gue, tapi gue kasih lihat tabel intinya perbedaannya antara si 255 ini dengan versi musik. Mungkin lu bisa screenshot. Nah, begitu juga dengan si Coros Apex 2. Dia punya dua versi nih, pas dirilis langsung ada yang Apex 2 yang biasa yang gue pegang ini, dan yang satu lagi yang Apex 2 Pro yang ada beberapa perbedaan yang gue tampilin juga dalam bentuk tabel ini yang mungkin juga bisa lu screenshot. Nah, kalau misalnya lu udah tahu pembedanya, mari kita lanjutin. Tapi kalau misalnya lu pengen skip ke bagian-bagian yang misalnya lu pengen tahu intinya, lu bisa langsung ke bagian deskripsi atau langsung klik timestamp yang ada di YouTube video ini. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait desain materialnya. Mungkin buat yang belum tahu, gue mau kasih lihat dulu kayak tampilannya ya, tampilan buttonnya. Kalau misalnya si Garmin Forerunner 255, semua basicnya tuh semuanya sama sih, kayak misalnya mau 255 musik ataupun 255S yang size lebih kecil. Kalau lu lihat tadi di tabel, ini sama aja, yaitu ada 3 button di sisi kiri dan 2 button di sisi kanan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk si Coros Apex 2 itu juga sama, nggak ada yang pembeda antara si Apex 2 yang biasa dengan Apex 2 Pro. Kontrol itu ada 2 button di atas dan di paling bawah juga ada button, dan di tengahnya itu ada digital crown yang bisa diputar-putar seperti ini. Jadi kayak memang punya ciri khas masing-masing lah. Garmin udah kayak bertahun-tahun pakai format yang kurang lebih mirip selalu seperti ini, dan begitu juga dengan si Coros ya, yang paling bedanya tuh kayak ada tombol-tombolnya agak sedikit beda kalau misalnya beda series gitu. Nah, untuk ukurannya, mungkin kalau untuk ukuran on papernya, selain tadi lu udah bisa lihat di tabel, tapi gue langsung kasih lihat antara si 255 dengan si Apex 2 aja, on papernya gue tampilin. Tapi kalau secara experience, memang karena si Garmin 255 ini lebih besar, mungkin kalau misalnya buat yang cewek, gue saranin pakai yang si 255S gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan dengan si Apex 2 tuh diameternya memang lebih kecil. Nah, karena diameternya lebih kecil juga berpengaruh terhadap layarnya tentunya. Jadi layarnya lebih kecil. Untuk inch-inchnya gue tampilin aja, tapi memang lu bisa lihat ya secara fisik ini lebih besar si Forerunner 255. Dan kalau misalnya secara berat, kalau si Apex 2 itu karena kan dia dijual dalam 2 tipe strap ya, ada yang pakai silikon, ada yang juga pakai nilon. Tentunya kalau misalnya nilon jadi lebih enteng gitu. Gua tampilin juga itu semuanya secara on paper di layar video ini. Dan kalau misalnya si Garmin, dia cuman adanya yang silikon gitu. Terkait experience-nya, kalau menurut pendapat gue sih, gue nggak terlalu ada masalah ya mau pakai yang silikon atau nilon. Menurut pendapat gue nggak terlalu beda secara experience day to day-nya, walaupun ada impact-nya tentunya ke beratnya, tapi ya urusan gram sih menurut pendapat gue. Nah, itu tadi terkait ukurannya. Jadi jelas si Forerunner 255 ini lebih besar, otomatis screen-nya juga lebih besar, tampilan screen lebih besar. Nah, bagaimana dengan materialnya? Materialnya di sini gue tampil juga on paper ya, tapi lu bisa lihat di sini si Apex 2 itu lebih kokoh ya, karena dia ada bagian-bagiannya dari titanium, baik dari si bezelnya dan covernya juga terbuat dari yang berbeda dari si Forerunner 255 yang sepenuhnya badannya ini terbuat dari ya semacam plastik atau boleh dibilang namanya polimer. Jadi kalau mau dibilang lebih tough mana, lebih terlihat tahan banting mana, well, terlihatnya sih sepertinya si Apex 2 ya, lu bisa lihat di sini gitu, karena ini plastik gitu. Tapi keuntungannya ya tentunya lebih enteng kalau plastik kan ya gitu. Sekarang kita ngomongin terkait screen-nya. Screen-nya untuk gue ada tampilannya ini yang paling maksimal dari kedua jam.
Kalau misal 255 itu 260 kali 260, sedangkan kalau misalnya si Coros Apex 2 itu 240 kali 240 karena juga layar kan lebih kecil ya. Tapi kalau ngomongin screen, mungkin yang faktor paling membedakan kalau misalnya Forerunner 255 kan itu non touch screen, sedangkan kalau misalnya si Apex 2 walaupun dia bukan yang seri Pro, ini udah touch screen gitu. Jadi lu bisa setting entah itu touch screen-nya hanya ter-enable atau bisa digunakan pada saat lu mengakses map-nya. Nanti mungkin gue bisa kasih lihat di segmen map lebih lanjut lagi, atau enggak juga lu bisa pas untuk general use kayak gini untuk kayak akses ke widgetnya, itu lu juga bisa aktifin si touch screen-nya. Tapi memang kurangnya kalau misalnya lu mau kayak buka lebih detail widgetnya, misalkan ya secara intuitif mestinya tinggal di tab kebuka gitu ya, info lebih detail dari widget yang kita mau tahu, tapi ini belum bisa, jadi masih pencet si digital crown. Yang paling menurut gue sih minusnya itu aja, bukan minus sih tapi kayak nanggung kalau lu udah bikin available untuk general usage-nya, kenapa nggak sekalian aja bikin kalau di tab itu bisa untuk ngebuka menu atau enggak data lebih detail lagi. Nah itu dari segi screen-nya. Sekarang bagian health and activity features. Kita mulai dulu ngebahas terkait sleep tracker-nya ya. Nah, gue mau kasih lihat dulu untuk yang si Forerunner 255 ini tampilannya seperti ini. Mungkin lu kalau udah sering nonton video gue udah bosen kali ya. Tapi gue kasih lihat buat lu temen-temen yang bener-bener baru di dunia sportwatch dan belum terlalu tahu terkait Garmin ataupun si Coros ya. Yang gue suka yaitu kita ngomongin akurasi ntar ya. Yang gue suka itu karena kita kan pengen tahu ya selain durasi, tapi juga pengen tahu kayak menurut alat yang kita beli ini, alat yang kita invest ini, skornya seperti apa sih gitu kan. Kadang kan mungkin yang gue bukan dokter, tapi yang sepengetahuan gue tidur dengan durasi yang lama, tapi juga bisa kualitasnya tuh nggak lebih baik dibandingkan durasinya yang sedikit lebih pendek atau lebih pendek. Nah itu menurut pendapat gue untuk menengahi hal tersebut, gue suka dengan skornya si Garmin Forerunner 255. Jadi ada skornya gitu, terus ada kayak kayak penjelasannya shorten than ideal, mungkin durasinya lebih pendek nih, tapi itu setidaknya tidur lu tuh terus berkelanjutan atau continuous, jadi ya cukup oke lah skor lu 70. Dan ada stage-nya, terus ada setiap stage itu atau setiap fase tidur lu itu yang berbeda di kalkulasi durasinya. Terus ada juga insights-nya gitu, jadi lu bisa mendapatkan kayak gambaran yang ya cukup gak ada gambaran lah terkait kayak kualitas tidur lu. Dan lu bisa lihat juga kayak dalam 7 hari terakhir, dalam periode 7 hari itu sleep stage lu seperti apa dan skor lu seperti apa, apakah kayak makin baik atau makin buruk, itu lu bisa cek gitu ya. Nah sedangkan kalau misalnya di Coros, kenapa gue sebutnya di Coros, karena gue udah coba mayoritas semua jam Coros tampilannya masih sama aja, yaitu oke, kita unlock dulu, kita langsung lihat. Nah, gue nggak bilang ini kurang, karena ya kalau emang lu cuma pengen tahu durasi dan macam-macam, ini sudah nge-serve kebutuhan lo itu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue, lo bisa nilai sendiri. Kalau untuk mendapatkan konklusi atau data yang langsung kayak oke, gue cuma pengen tahu intinya berkualitas dan durasinya berapa kurang lebih gitu ya. Nah, si Coros ini menurut gue perlu di-improve lagi ya kalau menurut pendapat gue. Oke, jadi kalau misalnya lo buka jadi gini, ada langsung average-nya seperti ini. Jadi durasi, terus kayak setiap fase itu ada durasinya berapa gitu, dari awake-nya berapa lama, REM-nya berapa lama, light-nya berapa lama, dan deep-nya berapa lama. Nah, terus lu pasti nanya kan, emang akurat? Well, kalau menurut pendapat gua, ini ya gua nggak punya alat penengahnya ya untuk menentukan apakah kedua jam ini akurat dalam nge-track sleep tracking atau enggak. Tapi kalau menurut kebiasaan gua yang memang cukup disiplin dalam jam waktu, mungkin tidur, jam waktu tidur masih kayak ada kayak telat-telat dikit, tapi kalau untuk bangun selalu kurang lebih sama. Jadi gua boleh bilang kalau untuk memperhitungkan kayak durasi, gua ngerasa ini masih cukup bisa diandalkan lah, walaupun memang kayak gue baca-baca di YouTube, nonton-nonton di YouTube itu nggak semua bilang kayak belum, buat mereka tuh nggak gitu akurat jam apapun lah, smartwatch apapun. Tapi kalau menurut pendapat gue sih so far ya untuk durasi masih oke. Tapi yang masih bisa dipertanyakan yaitu durasi dari fase setiap tidurnya.
Yang kedua yaitu step tracker ya, step tracker dimana kalau di Garmin Forerunner 255 ini tampilannya seperti ini. Jadi ini kenapa per 10.000, buat yang nggak tahu itu standarnya kan biasa kalau misalnya steps itu dianjurkan 10.000 ya per hari. Terus di bawahnya itu ada kayak steps dalam beberapa waktu atau beberapa hari, 7 hari ke belakang. Terus ada juga distance-nya lah, dikalkulasi gitu kurang lebihnya. Nah, bagaimana dan di Apex 2 tampilannya seperti ini gitu. Ya kelebihannya sih sebenarnya kalau misalnya dengan si Apex 2 yang punya digital crown tuh bisa kayak bernavigasi, kayak ngelihatnya tuh per hari gitu ya. Jadi bisa digeser-geser seperti itu. Nah, tapi memang again kayak misalnya data dari si Apex 2 itu kayak yang tadi gue bilang di bagian sleep, menurut pendapat gue sih dengan data yang mereka punya tuh mereka bisa lebih elaborasi lebih lagi ya. Jadi kita sebagai pengguna tuh lebih dimanjakan dengan kayak oke, jadi intinya gue mesti ngapain, kayak hal-hal seperti itu yang kualitatif menurut pendapat gue si Coros tuh bisa banget karena datanya kan sama ya. Nah, kita ngomongin akurasinya. Jelas kalau misalnya dalam tes ini dari gue sendiri juga nggak bisa bilang mana yang lebih akurat. Kenapa? Karena kan gue pakainya bersamaan ya. Dan gue kan misalnya lebih aktif tuh tangan kanan, bukan orang kidal. Nah, gue rasa sih itu pasti mempengaruhi steps counternya gitu. Tapi memang kalau untuk steps sih jujur gue nggak terlalu ambil pusing lah ibaratnya. Ya kalau misalnya pas 10.000 per hari ya udah. Tapi kalau misalnya enggak ya udah, gue cuma buat kayak keker gitu, gua nggak treat data itu sesaklek itu. Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu terkait pulse ox-nya. Pertama-tama si Garmin Forerunner 255 dulu, dimana kalau misalnya lu buka widgetnya itu dia akan otomatis lu bisa take reading gitu ya, measuring. Nah, lu tinggal tunggu. Nah, tapi yang membedakan yaitu kalau misalnya di Garmin itu lu bisa settingnya itu bisa manual aja kayak gini. Jadi pas lu buka widgetnya terus lu pencet itu dia measuring, atau lu juga bisa kayak hampir setiap saat ataupun juga pas sleep only. Kalau menurut pendapat gua, kalau misalnya lu mau menikmati fiturnya tapi nggak mau terlalu habisin baterai, sleep only aja menurut pendapat gua sih udah lebih dari cukup ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang pengaturannya sih menurut pendapat gue agak berbeda dengan si Apex 2. Kenapa berbeda? Kalau misalnya Apex 2 itu sifatnya yaitu spot on aja. Pada saat lu pengen measuring, ya udah lu harus buka menunya. Jadi seperti ini. Yaitu lu pilih oximeternya dan dia ya udah lu tinggal tungguin dan ikutin, keep still, measuring. Jadi prosesnya sebenarnya sama, tiap kali lu pengen cek secara saat itu juga lu harus yang namanya ya udah diem gitu ya. Measuring, keep still. Nah, yang membedakan yaitu kalau misalnya si Coros Apex 2 ya cuman pas ya udah secara manual lu bisa dapet data dari si Apex 2-nya terkait si SPO2. Tapi kalau si Forerunner 255 yang kayak tadi gue bilang bisa manual pas lu buka dan measure lu dapet datanya, atau enggak bisa always on, which is gue nggak rekomendasi, tapi juga bisa disetting pas tidur doang. Jadi untuk hal ini sih sebenarnya gue lebih suka sih Forerunner 255 ya. Jadi pas gue pagi gue bisa langsung lihat pulse ox gue pas tidur tuh berapa. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait HRV atau enggak heart rate variability. Kalau misalnya yang belum terlalu tahu definisinya, gue saranin tonton video gue yang sebelum-sebelumnya atau googling aja. Sebenarnya simple sih. Nah, untuk yang heart rate variability, gue kasih lihat dulu untuk yang si Garmin Forerunner 255. Dimana tampilan widgetnya seperti ini. Dimana kalau misalnya di bagian baseline-nya itu maksudnya kayak in average. Dimana angkanya itu kalau misalnya lo mau muncul harus dipakai buat tidur ya kurang lebih selama 3 mingguan lah, atau paling cepat 2 minggu. Karena kalau misalnya nggak dipakai dalam tempo waktu tersebut, paling cuma dapat yang si last night-nya doang, yaitu pas lo tidur malam yang sebelumnya gitu ya. Terus lo bisa lihat di sini, ini kayak semacam trennya pada saat lo tidur tadi malam. Terus kayak 7-day average. Terus ada juga baseline-nya yang tadi gue bilang, udah kalau dipakai 3 minggu lah menurut pendapat gue, itu baru bisa keluar. Terus ini juga bisa dilihat kayak secara kualitatif seperti apa. Nah, bagaimana dengan si Apex 2? Sama dengan kasusnya untuk pulse ox atau SPO2-nya, ya itu dia ya pas lu buka widgetnya ya baru lu hitung lah gitu, bukan pas tidur HRV-nya. Jadi lu tinggal ke sini, HRV test, jadi lu suruh duduk dan dipegang, dan pada start measuring itu selama 1 menit.
Lu tungguin, jadi dia akan menghitung ya. Jadi lu duduknya juga harus relax, nggak boleh terlalu kayak sering gerak-gerak. Nah, di sini lu bisa melihat HRV indeksnya dan dia bisa kasih tahu kayak statusnya tuh lu udah siap nggak untuk kayak latihan. Kebetulan gua ready for hard training. Nah, sekarang bagian yang bikin gua kenapa lebih condong untuk hal health dan activity tracker itu ke si Garmin Forerunner 255. Pertama yaitu adanya fitur yang sebenarnya simple, yaitu morning report yang data-data itu sebenarnya juga bisa ditangkap di Apex 2. Dan kalau di Forerunner 255-nya sendiri itu lo bisa lihat di widgetnya satu persatu. Karena isinya apa? Yaitu cuman kayak data sleep, HRV, dan data-data basic lainnya yang sebenarnya juga lo bisa ganti-ganti di bagian settingnya. Yang mana data yang bisa masuk ke morning report. Nah, tapi menurut pendapat gue dan pengalaman gue, hal kecil itu memberikan impact yang sehingga pas gue bangun tuh gue lebih sering kayak lihat langsung si Garmin Forerunner 255-nya untuk ngecek mulai dari kayak yang standar-standar lah, HRV dan si sleeping score-nya gitu ya. Nah, selain itu kalau ngomongin hal lain yaitu adanya health snapshot. Health snapshot itu jadi kayak lu lagi pengen penasaran kondisi badan lu kayak gimana sih, ya udah lu tinggal pilih si health snapshot ini, terus tinggal duduk selama 2 menit dan dia bakal menampilkan data-data berikut ini. Nah, ini dia datanya, mulai dari average heart rate, average SpO2, average respiration, dan average stress, dan HRV ya. Jadi lu bisa save dan itu bakal langsung ke record. Jadi kalau misalnya lu mau ngelihat health snapshot lu yang kemarin, kalau misalnya lu emang ada health snapshot yang udah save, lu juga bisa cek. Oke, sekarang kita ngomongin terkait sport and training features. Kita ngomongin dulu nih sport profile apa aja atau olahraga apa aja yang bisa di-track di kedua jam. Kalau misalnya gue bilang sih keduanya itu cukup sangat memfasilitasi kalau misalnya teman-teman yang suka lari, karena larinya juga ada lari biasa, road running, trail running, dan juga track run. Oke, langsung gue kasih lihat aja lah. Kalau misalnya yang si Garmin Forerunner 255 itu aksesnya kanan atasnya dipencet. Bisa lihat di sini cukup banyak ya. Run, strength, jadi kalau mau nge-gym kedua-duanya itu bisa. Gua kasih lihat. Nah, ini indoor run, trail run, track run, hike. Nah, buat teman-teman yang suka hike itu juga ada. Dan kalau misalnya tanya bisa triathlon nggak, bisa, dan otomatis itu cukup menjawab juga, berarti itu bisa berenang dan bisa juga sepedahan ya. Nah, mungkin tapi kalau untuk case-nya gue nggak cuma lari, tapi gue juga suka strength training dan juga melakukan yang namanya HIIT training. Kalau sayangnya untuk si Apex 2 itu dia nggak ada. Dimana kalau misalnya lu mau HIIT itu lu harus yang namanya menggunakan gym cardio, nama sport profile gitu. Dan gue nggak kerasa terlalu kebantu. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan si gym cardio, ini gue mau kasih lihat aja sebentar. Nah, ini gym cardio, dia itu nggak ada settingan-settingan waktu yang memang require untuk latihan-latihan HIIT. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita ke HIIT, di sini kan dia ada pengaturan waktunya ya. HIIT settings, maksudnya training. Nah, ini ada HIIT timersnya, ada AMRAP, terus ada IMOM, ada Tabata, dan juga bisa custom. Jadi kayak fleksibilitas untuk mengaturnya itu nggak ada secara default, karena memang ya beda, yang satu gym cardio, yang satu lagi HIIT. Jadi untuk sport profile, gue pribadi lebih condong ke si Garmin Forerunner 255. Sekarang gue mau share running experience gue menggunakan kedua jam ini. Nah, untuk kayak secara weight, walaupun memang sedikit lebih kokoh ya si Coros Apex 2, tapi kalau menurut pendapat gue sih nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Mungkin karena gue juga tes larinya ini nggak sampai kayak maraton atau gimana, tapi yang pendek-pendek aja, maksimum 10 kilo atau 5 km gitu ya. Itu totally nggak ada masalah. Gue rasakan juga nggak semua orang langsung lari setiap hari 42 km ya. Dan kalau misalnya terkait kayak tampilan datanya, ini seperti ini. Kalau misalnya untuk si Garmin Forerunner 255, tampilan datanya kan sebenarnya untuk kayak field atau screen-nya tuh lo bisa setting. Begitu juga dengan si Coros Apex 2. Terlebih lagi kalau misalnya Garmin Forerunner 255 itu kan karena dia ada third party-nya yang kayak
memberikan kayak data screen atau enggak kayak tampilan-tampilan datanya tuh nggak cuma dari si Garminnya sendiri, tapi ada third party developer, jadi opsinya untuk hal itu lebih banyak. Jadi entah lu mau pakai dari pihak ketiga itu, misalnya ada hitungan lari, terus kalau misalnya lari berapa lama itu lu bisa dapat berapa bir. Nah, hal-hal fun seperti itu tuh sayangnya baru bisa ada di Garmin Forerunner 255 gitu ya. Dan dua-duanya ini semua datanya itu bisa disetting dari HP, dari smartphone gitu. Kalau untuk si Coros sih udah lama seperti itu, tapi untuk si Garmin Forerunner 255 boleh dibilang cenderung baru ya gitu. Oke, mungkin gua kasih lihat sedikit lagi untuk tampilannya seperti ini. Jadi lebih lebih minimalis kalau menurut pendapat gua. Bukan berarti sepi data atau miskin data ya, tapi lebih minimalis tampilannya memang si Coros Apex 2 dibandingkan dengan yang si Garmin itu lu bisa tambah inilah, tambah itulah secara data lari ya, data lari pas lu lagi melakukan larinya itu sendiri gitu. Nah, terus yang membedakan yaitu antara si Garmin Forerunner yang sebelumnya kan 245, sekarang 255. Sekarang dia itu walaupun baru dikeluarinnya, pastinya masih banyak adjustment itu, dia sekarang ada power meter yang sifatnya wrist based. Jadi wrist based power meter. Biasa kan lu mesti ada kayak tambahan ya, kayak misalnya kayak foot pod, kayak stride untuk mendapatkan data power gitu. Nah, sedangkan kalau Coros dari Coros Pace 2 yang paling bawah itu udah ada yang namanya wrist based power meter. Untuk keakuratannya, gue bakal kasih lihat di segmen keakuratan. Dan kalau misalnya lu mau lihat hasil atau enggak data lari lu setelah lu menekan tombol stop, itu gue kasih lihat seperti ini. Jadi tampilannya jarak, pace, durasi, ini bisa dilihat semua, heart rate zone, running power zones, terus ada training effect, ada aerobic, anaerobic, load, dan macam-macam. Oke, bagaimana dengan Apex 2? Tampilannya seperti ini. Running performance good, training load low, training focus, ada average pace, terus kita bisa lihat lagi heart rate zone, average power, tadi yang power ya itu datanya elevation gain nggak ada karena gue larinya di tempat yang datar. Terus ada cadence dan ada recovery time gitu. Jadi tampilan yang lu bisa dapat atau data yang lu langsung cek tanpa harus buka smartphone, kurang lebih itu ya di kedua jam, baik si Garmin Forerunner 255 atau si Apex 2. Selanjutnya, kira-kira data apa aja sih yang bisa diolah dari hasil latihan lari lu? Nah, di kedua jam ini ada yang namanya race predictor. Jadi di setiap nomor kategori lari, misalnya 5 km, 10 km, nah gue langsung kasih lihat aja deh. Ini dia bakal kasih lihat kayak kurang lebih berdasarkan performa latihan lu tuh kayak bakal selesai dalam durasi berapa lama sih. Nah, ini gue kasih lihat dulu yang si Forerunner 255. Ini yaitu 5 km kurang lebih sekian, 26 menit. Terus kalau misalnya 10 km sekian, half sekian, dan kalau full sekian gitu ya. Jadi gue masih lama ya kayaknya. Terus untuk kalau misalnya yang di sini di Apex 2, ini lu bisa lihat durasinya. Terus ya itu sih durasinya sama gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari, jujur gue nggak tahu ini yang mana yang paling akurat ya tentunya. Ini ada perbedaan di mana kalau misalnya di Apex 2 gue diprediksi dengan jarak 5 km itu bisa selesai di 25 menit 36 detik. Sedangkan kalau di Garmin itu sedikit lebih lama, ya nggak sedikit sih, bedanya semenit gitu, 26 menit 15 detik. Dan menurut pendapat gue sih ini dijadiin jangan hitungan saklek, tapi kayak semacam benchmark aja. Nah, di bagian yang terkait lari juga, gue kenapa agak mengapresiasi lebih di bagian ini ke Garmin Forerunner 255, karena dia ada today's suggestion. Jadi sebenarnya tanpa lu kayak atur-atur, misalnya lu ada mau ngapain, itu dia bakal memberikan suggestion untuk lari ya. Nah, kalau misalnya lu pengen lihat kira-kira suggestion seperti apa, tinggal dibuka di bagian run, terus lu bakal lihat today's suggestion-nya apa. Ya, lu bisa dilihat di sini ada kayak benefitnya apa sih kalau misalnya lu ngikutin suggestion-nya seperti itu. Nah, yang menarik lagi yaitu adanya fitur atau widget race calendar yang bisa lu masukin dari desktop ataupun dari aplikasi Garmin Connect.
Nah, ngaruhnya apa? Ngaruhnya kenapa tadi gue bahas berbarengan dengan today suggestions, karena akan berpengaruh pada suggestionnya dari si Garmin ini gitu. Selain dia mempertimbangkan kayak performa lu, tapi dia juga mempertimbangkan kayak kalau misalnya 2 hari lagi lu bakal kayak lomba maraton, dia pastinya tidak akan memberikan suggestion ya udah lu long run gitu kan, pasti jadinya nggak efektif ya latihannya. Jadi menurut pendapat gue ini cukup amat sangat kayak useful ya, apalagi teman-teman yang emang lari dan memang punya target untuk ikut beberapa lomba. Jadi ini cukup cukup membantu. Tapi untuk yang dijadikan kayak target utama itu hanya bisa satu ya. Lu bisa masukin banyak beberapa event, tapi kayak yang akan menjadi perhitungan sepengetahuan gue itu ya satu ini. Jadi yang lu bisa lihat di sini. Jadi lu masukin course-nya, jadi kayak rutenya lu bisa masukin, dan ini gua kasih nama lari-lari tes. Ini masih 6 minggu lagi, ini cuman sekedar demo. Terus average-nya itu maksudnya average suhunya pas saat itu, pas hari dimana lu bakal lari atau lomba, itu dia bakal kasih tahu prediksinya. Terus ada kayak ketinggiannya, ini course-nya. Jadi benar-benar kayak ngerasa punya, mungkin tentunya nggak mungkin bisa seholistik kayak punya pelatih pribadi ya, tapi setidaknya dengan punya invest alat ini lu bisa terbantulah untuk persiapan lari lu. Dan hal itu yang mungkin kayak semacam race calendar itu belum ada nih di Apex 2 atau bahkan di Apex 2 Pro-nya. Nah, itu tadi kekurangannya ya kalau menurut pendapat gua berdasarkan pengalaman pribadi memakainya untuk gerakan-gerakan weightlifting. Apalagi kalau misalnya lu suka Olympic weightlifting kayak snatch dan macam-macam, itu kurang nyaman sih kalau gua harus pakai si Apex 2 ini. Ya sebenarnya basically untuk pakai jam untuk gerakan-gerakan Olympic weightlifting, gua yang masih amatir ya gua ngerasa memang agak sulit kalau misalnya untuk membengkokkan tangan, tapi setidaknya lebih bearable kalau misalnya menggunakan si Garmin Forerunner 255 karena nggak kepencet-pencet mulu nih yang ini. Walaupun gue tahu pasti lu bilang, oh ini kan bisa di lock gitu ya, tetap aja kurang nyaman gitu ya. Nah, tapi keunggulannya kalau misalnya kita kembali lagi ke weightlifting biasa atau lu nge-gym biasa itu, setidaknya kalau misalnya si Apex 2 itu pas awal-awal, pas lu mau latihan itu bisa lu arahin nih, ini kayak mau latihannya sebenarnya apa sih untuk kayak menambah keakuratan gitu ya. Jadi misalnya kalau lu mau latihan chest gitu, tinggal dipilih chest ya udah gitu. Sedangkan kalau misalnya di Garmin ya udah gini aja gitu ya tampilannya. Nah, tapi kedua-duanya juga memiliki yang namanya auto repetition, dan berdasarkan pengalaman gue yang udah dan sampai pakai si 255 dan Apex 2 ini memang lebih tepat auto repetitionnya itu kalau menghitung gerakan-gerakan yang sifatnya kayak nge-push atau enggak kayak nge-lift seperti ini ya. Jadi kayak misalnya untuk kayak dumbbell curl ataupun kayak bench press itu sih masih aman, tapi gerakan-gerakan yang lain dia pasti ada kayak selisih 2 atau 3 reps gitu ya, masih acceptable lah karena toh juga bisa dibenerin pada saat misalnya set pertama kelar dia bakal kasih waktu kayak untuk masukin weight atau enggak untuk ganti repetisinya kalau misalnya salah. Tapi biasanya sih gue langsung skip aja karena kayak kadang saking capeknya udah nggak keburu untuk ngurusin hal-hal kayak gitu. Nah, dan untuk kayak pas hasil olahraganya itu kalau misalnya yang di Garmin sekarang dan di Coros, kalau Coros ini sepengetahuan gue tuh lebih dulu, yaitu lu bisa melihat yang namanya muscle heat map gitu. Jadi kayak ketahuan tuh kayak misalnya ada latihan gerakan-gerakan yang gabungan atau compound, itu kayak mayoritas itu kenanya ke otot bagian mana sih, tapi jujur memang itu nggak sepenuhnya kayak bisa dibilang 100% akurat. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait workout dan training plan atau training program yang disajikan di kedua jam ini. Pertama-tama gue mau ngomongin terkait workout. Buat yang belum tahu, itu ya kalau workout itu ya lebih sifatnya tuh ya udah lagi mau lu lakuin workout apa ya itu bisa lu ambil dari masing-masing aplikasinya, baik si Coros ataupun si Garmin Connect. Itu lu tinggal pilih aja, itu cukup mudah jadi gua nggak jelasin lagi. Tapi kalau ngomongin specifically terkait itu, yang membedakan adalah detailnya. Nah, ini posisinya gua udah masukin datanya, tentunya beda ya workout yang dari si Coros dengan si Forerunner 255. Tapi gue coba samain ini kayak, ini bayangannya lu belum tahu bench press gitu, lu cukup masih hijau di dunia olahraga. Nah, pastinya lu pengen tahu dong kayak misalnya tuh gerakannya kurang lebih kayak gimana sih gerakan yang namanya barbell bench press. Kalau misalnya lu dihadapkan dengan kayak ya udah
bench press 4 set 10 reps gitu ya. Gue rasa akan lebih membantu kalau misal tampilnya seperti ini detailnya ya. Di sini oke, 8 reps, ini kan again ya beda program, tapi dikasih lihat juga animated workout-nya. Nah, menurut pendapat gue di sini ada nilai tambah yang ditawarkan si Garmin Forerunner 255, yaitu si animated workout-nya. Nah, mungkin lu kebayangnya untuk bench press, gue udah tahu, tapi lu bayangin untuk gerakan-gerakan yang lu belum terlalu familiar, gue rasa sih fitur simple ini cukup impactful ya untuk memastikan setidaknya gerakan lu kayak nggak salah-salah amat gitu ya. Selanjutnya gue mau ngomongin terkait training plan atau training program yang ditawarkan kedua jam ini. Dua-duanya tuh punya, tapi memang kalau untuk ngomongin pindahin datanya, gue lebih suka sensasinya dari si Garmin. Per video ini dibuat, sampai saat ini si Coros itu masih kayak kita harus ke main website-nya gitu, terus kayak kita download, terus baru kita pindahin gitu ya. Itu gue udah ada tutorialnya, mungkin lo bisa cek aja di channel We Official kalau lo masih bingung cara untuk pindahin si training program atau training plan-nya di jam-jam Coros, karena basically mau modelnya apapun sama ya. Nah, tapi yang gue suka, walaupun memang ya agak ribet sih kayak pindahinnya, si Coros Apex 2 ini kayak tampilannya tuh lebih kayak semacam kayak Google Calendar gitu ya, gitu. Sedangkan kalau misalnya si ini Garmin lebih kayak gini. Dan keduanya ini bedanya kalau misalnya si Garmin itu ada training plan atau program untuk lari dan juga sepeda. Tapi sedangkan kalau misalnya si Coros itu kelebihannya dia ada yang programnya sampai saat ini video dibuat, yaitu ada yang trail. Dan penasarannya sih kalau misalnya nanti itu bakal kayak ada program-program tambahan apalagi sih dari Coros, karena kalau gue lihat sih terakhir gue cek itu kayak penambahannya lebih signifikan dari Coros ya, kayak menu-menu program latihannya, bahkan dia ada yang kayak kolaborasi dengan kayak klub lari yang namanya Tin Man Elite yang pernah kayak collab sama Adidas. Nah itu cukup menarik gitu. Dan itu menurut pendapat gue sih, jadi secara visual gue lebih suka si Coros Apex 2 dibandingkan Garmin Forerunner 255, tapi kalau dengan cara pemindahan datanya gue lebih suka si Garmin Forerunner 255. Tapi karena kalau program sih ya tergantung individu masing-masing ya lebih suka yang mana. Dan sekarang untuk semua latihannya itu pasti akan memberikan impact ya, apalagi kayak misalnya kayak lari, sepedahan gitu. Nah kita bisa ngelihat statusnya, kalau di Forerunner 255 itu tampilnya seperti ini, ada training status, ada kayak langsung dijabarin kayak V2 Max itu statusnya gimana nih, perkembangannya steady kah atau kayak berkurang kah, HRV-nya seperti apa, dan acute load-nya seperti apa. Nih lu bisa lihat di sini. Anaerobic, high aerobic, low aerobic, terus load fokusnya itu lebih ke mana, seperti itu. Dan VO2 max-nya bisa langsung dilihat di sini, jadi belum ada progress lagi gua. HRV status dan recovery hours-nya 0, berarti ya gue udah recovered gitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya kita lihat di Coros Apex 2, tampilnya seperti ini, ada kayak fatigue, berarti sebenarnya gue udah nggak capek, karena kalau fatigue-nya tinggi baru itu berarti gue perlu mempertimbangkan rest yang lebih proper. Base fitness, load impact, kurang lebih kayak penamannya agak beda-beda, tapi sebenarnya purpose-nya sama, itu untuk memberikan gambaran untuk kayak perjalanan training lu statusnya seperti apa, load-nya seperti apa gitu ya. Terus seperti itu. Dan lu bisa ngelihat ini recovery-nya 100%. Jadi karena basically kan gue pakai pas latihan dan pas istirahat, ini kedua jam sama, dan dua-duanya untuk hal recovery itu cukup sama ya. Mereka bilang gue fully recovered. Sekarang kita ngomongin GPS and navigation features. Nah, gue mau kasih tahu dulu ada perbedaan teknologi GPS antara si Forerunner 255 dengan si Apex 2. Gue kasih lihat dulu. Kalau misalnya di Forerunner 255 itu sudah menggunakan teknologi GPS yang lebih kekinian, yaitu multiband ya. Jadi dengan secara di atas kertas musinya lebih akurat, tapi nanti di bagian akurasi lu bisa lihat sendiri. Nah, pengaturannya gimana? Sebenarnya nggak selalu multiband, lu bisa atur juga. Yaitu kalau gue selalu pakainya all plus multiband karena ini for the purpose untuk kayak ngetes untuk video ini. Terus tapi lu juga bisa all system. Ini ada penjelasannya ya, better accuracy atau enggak GPS only, dan bisa juga auto select atau enggak dynamic select, di mana lu memberikan keputusannya untuk pilih sistem satelitnya seperti apa tuh ke si Garmin. Jadi dia bisa ganti-ganti menyesuaikan dengan sikon di mana lu lagi berada gitu ya. Nah, bagaimana dengan si Apex 2? Sayangnya untuk Apex 2 untuk mendapatkan yang multiband lu harus beli yang versi Apex 2 Pro. Sedangkan yang Apex 2 cuman ya ini standar GPS only dan all system on. Tapi nanti kita lihat kayak secara data GPS seperti apa ya.
Dan sekarang gue mau ngomongin terkait map and course. Nah, disinilah secara di atas kertas ya, si Coros Apex 2 itu punya keunggulan karena dia punya peta. Sebenarnya kalau dibilang Garmin Forerunner 255 itu nggak ada peta 100% sih juga nggak sepenuhnya benar. Memang lebih kayak apa ya? Jadinya nggak cuman jarum-jarum doang, tapi lu bisa lihat di sini si Forerunner 255 kalau dibandingin samping-sampingan sama si Apex 2 itu kalau dalam menavigasikan course ya si Apex 2 ini punya map, walaupun Apex 2 itu mapnya nggak kayak detail-detail amat. Maksudnya kalau di Google Map kan itu kayak lu lagi lari di mana, kiri kanannya misalnya ada kayak toko apa atau nama jalan apa, itu semua jelas banget ya, kayak lengkap banget. Nah mungkin di Apex 2 itu nggak ada, tapi setidaknya petanya itu lebih kayak ngebentuk lah karena memang dia punya fitur yang namanya map. Nah tapi setidaknya Forerunner 255 walaupun emang nggak punya map, tapi tampilannya ya adalah kayak garis-garis jalan seperti ini. Jadi itu tergantung preferensi lo, apakah butuh banget yang namanya map atau enggak. Kalau misalnya lo emang larinya di situ-situ aja, nggak terlalu mau eksplorasi, mungkin lo nggak butuh. Itu berdasarkan preferensi pribadi aja ya. Nah tapi yang jelas kalau misalnya untuk si Apex 2 itu merupakan keunggulan sih. Mungkin ada beberapa orang yang perlu map banget, tapi lo harus catat ya, ini nggak ada turn by turn navigation. Jadi kalau misalnya di saat lo udah lari dan di mapnya itu harus belok kanan, itu dia nggak akan kayak nge-nudge lo atau kayak bener-bener belok kanan kayak ngegetar gitu. Bayangannya tuh kayak si Forerunner 955 atau enggak Phoenix itu kan enak ya, pas lo disuruh belok dia bakal kayak mempertebal belokannya itu, terus kayak bakal kayak getar-getar gitu. Dan yang lo harus tahu juga, ini nggak kayak Google Map dimana kalau misalnya lo kelewatan belokan kanannya, dimana dia bakal kayak kasih alternatif belokan-belokan lainnya. Lo harus bener-bener ikutin mapnya yang dimana itu berdasarkan course yang lu udah upload gitu ya. Dan buat teman-teman yang suka explore outdoor, biasanya kan suka nanya ada altimeter nggak, ada baronya nggak, ada kompasnya nggak. Nah ini gue langsung kasih lihat tampilannya. Kalau misalnya di Coros widgetnya agak kepisah, dia altimeter sendiri. Nah enaknya tuh kalau Coros bisa diginiin pakai digital crown-nya. Jadi gue ngerasa ini paling berasa enak pakai digital crown sebenarnya pas lagi kayak ngelihat detail data widgetnya ya. Walaupun sebenarnya bisa digeser-geser juga pakai touchscreen-nya. Oke, altimeternya. Sedangkan kalau untuk yang barometer ya seperti ini, lu bisa lihat. Nah, bisa digeser-geser. Terus kalau misalnya di Forerunner 255 gimana? Dia tampilnya dalam satu widget nih, altimeter. Masih ketinggian. Nah, ini barometernya. Gitu ya. Dan ini kompasnya. Dan kalau misalnya di sini mau lihat kompas, kalau di Apex 2 kita balik lagi nih, dia kepisah. Jadi cuman kayak beda-beda penempatannya aja kalau si Garmin dalam satu widget, tapi kalau misalnya si Apex 2 dalam menu atau widget-widget yang agak sedikit berbeda. Tapi basically kedua jam ini dilengkapi oleh altimeter, barometer, dan juga kompas. Oke, sekarang kita ngomongin terkait bagian akurasinya. Bagaimana akurasi pada saat kita lari menggunakan Garmin Forerunner 255 yang menggunakan teknologi GPS atau multiband. Sedangkan kalau misalnya yang si Apex 2 itu belum multiband. Nah, gue kasih lihat lu aja data Google Earth gue, di mana itu warna yang biru muda itu Apex 2. Sedangkan kalau misalnya yang Garmin Forerunner 255 yang menggunakan multiband itu warna merah. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya dari jauh itu masih belum kayak kelihatan gitu ya, masih terlihat rapi-rapi aja. Tapi kalau lu agak zoom in dikit, lu bisa lihat di sini di mana antara jalur dan kayak data GPS yang ketangkap itu memang agak sedikit melenceng-melenceng sedikit ya. Nah, terus menurut pendapat gua kalau misalnya secara overall kalau lu lihat di belokan-belokan ini memang kayak jadinya nggak terasa terlalu beda antara si Forerunner 255 yang seharusnya di atas kertas itu lebih kayak presisi di jalur dibandingkan dengan Apex 2 karena kan dia punya multiband ya. Ini kayak nggak terlalu kelihatan ya, kayak mirip-mirip aja tuh. Nah, menurut pendapat gue seperti itu. Gimana menurut pendapat lu? Lanjut, bagaimana dengan heart rate accuracy-nya pada saat lari? Nah, lu bisa lihat di sini kalau misalnya gue membandingkan kedua jam ini penengahnya itu si Polar H10. Jadi asumsinya yang paling mendekati dengan data dari Polar H10 itu yang kita asumsikan paling akurat. Nah, otomatis lu bisa lihat dengan grafis ini Coros itu kayak berada selalu ada di bawah dan cukup jauh ya. Entah kenapa gue nggak ngerti itu kayak bisa agak jauh seperti itu. Sedangkan pada tes ini si Garmin Forerunner 255 itu paling mendekati dengan data-data yang direkam oleh si Polar H10. By the way, buat yang belum tahu, Polar H10 adalah
heart rate monitor yang ditaruh di chest menggunakan chest strap seperti itu. Jadi menurut pendapat lu gimana nih kayak perbedaan datanya seperti ini? Dan bagaimana dengan keakuratan built-in atau wrist-based power meter yang ada di kedua jam, baik si Forerunner 255 atau si Coros Apex 2 jika dibandingkan dengan power meter yang kita tempelkan di sepatu kita. Dalam hal ini gue punya Stride, gue bandingin, di mana lu bisa ngelihat si Garmin Forerunner 255 ini secara grafik itu kayak ada di atasnya jauh daripada si data yang dihasilkan oleh Stride Footpod. Sedangkan si Coros Apex 2 walaupun memang nggak senada persis dengan si Stride-nya, tapi setidaknya kalau dibandingkan kayak lebih jauh mana melencengnya antara si Forerunner 255 dan si Apex 2 jika dibandingkan dengan penengahnya si Stride Footpod, gue bisa bilang si Apex 2 ini lu bisa lihat secara visual dia setidaknya lebih mendekati ya dengan data-data yang dihasilkan powernya itu dari si Stride gitu. Sedangkan kalau nggak entah kenapa si Garmin sampai saat ini yang wrist based power meternya itu punya kecenderungan overestimate si powernya yang dalam 1 watt itu. Oke, sekarang kita ngomongin terkait smart features dan connectivity. Nah, pertama-tama kalau misalnya ngomongin smart features itu yang gue kategorikan smart features, ya kalau notifikasi itu standar lah ya, dan dua-duanya ini langsung gue kasih tau aja, nggak bisa yang namanya menerima telepon atau alias Bluetooth call ya. Kalau misalnya di Garmin tuh cuma ada di Venue 2 Plus, ingat ada plusnya baru lu bisa kayak begini Bluetooth call, tapi tetap harus dalam jangkauan smartphone lu. Kalau mau cek, gue langsung taruh aja link videonya di description box ya terkait si review Venue 2 Plus. Nah, kalau untuk si Forerunner 255 jelas kayak yang pas gue awal bilang, kalau misalnya lu mau yang offline musik, itu lu mesti beli yang versi musik. Nah, kelebihannya kalau misalnya yang musik itu bisa dari streaming service yang beken, kayak misalnya Spotify, lu udah subscribe yang premium, lu bisa offline playlistnya pindahin ke jam Forerunner 255 musik. Ini bukan musik ya, ini yang biasa. Nah, sedangkan kalau Apex 2 atau basically lini dari produk-produk Coros itu sayangnya, walaupun Apex 2 ini kalau dibandingin sama head to head sama 255 kalah dalam hal musik karena dia bisa offline music. Tapi siapa sih yang masih memindahkan musik MP3 dari laptop ke jam? Karena semuanya kan orang udah pakai streaming service ya gitu. Jadi punya kelebihan menurut pendapat gua, tapi gua rasa nggak semua orang niat pindahin dari laptop terus untuk untuk bisa dengerin di jamnya, karena biasanya ya prosesnya agak lebih panjang lah. Beda kalau misalnya 255 Music itu dia punya WiFi, jadi over the WiFi walaupun agak lama setidaknya lu tinggal kayak pilih terus lu bakal kepindah tuh lagunya offline playlistnya ke jam Forerunner 255 musik lu. Jadi kalau misalnya lu mau yang ada musiknya dan lu suka dengan fitur 255 yang gue udah sebutin, pilih si 255 musik. Tapi kalau misalnya lu don't mind dan lu udah suka dengan Apex 2 tapi lu juga nggak masalah dengan kayak pindahin lagu dari MP3, why not? Langsung pilih aja si Apex 2 untuk hal ini. Dan sekarang gue mau ngomongin terkait konektivitasnya, di mana kalau misalnya si Apex 2 ini dia itu bisa terkoneksi dengan menggunakan Bluetooth, dan Bluetooth-nya tuh 5.0 dan menggunakan Wi-Fi. Tapi tidak bisa N+. Jadi kalau misalnya lu punya sensor-sensor atau alat-alat perlengkapan lari sebelumnya yang mengandalkan hanya N+, itu besar kemungkinan nggak bisa connect ke Coros Apex 2 lu. Jadi kalau misalnya mau footpod ya beli aja si Coros Pod 2 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya si Forerunner 255 ini bedanya dia Bluetooth dan N+. Jadi kalau misalnya ada sensor-sensor yang masih menggunakan N+, itu bisa. Tapi untuk yang versi yang biasa memang dia tidak menggunakan koneksi Wi-Fi, karena mungkin Garmin mikir kayak toh dia nggak ada musik juga, ngapain gue perlu kasih konektivitas Wi-Fi. Kalau misalnya yang 255 musik itu ada konektivitas Wi-Fi. Dan tambahan sedikit, kalau misalnya lo punya Coros Apex 2, dia punya fungsi yang namanya camera control, yang dimana dia bisa mengontrol hal-hal basic sih, dan menurut gue nggak smooth-smooth amat, tapi setidaknya bisa, yaitu dia bisa mengontrol sedikit ya GoPro dan Insta360 kamera. Jadi kalau tahu Insta360 yang 360 itu bisa dikontrol menggunakan si Apex 2. Sedangkan untuk hal ini Garmin belum ada sih fitur semacam ini selagi pas gue nge-review kedua produk ini. Sekarang kita ngobrolin terkait aplikasi desktop based dan mobile based dari kedua jam ini. Sebenarnya gue udah sering ulang-ulang, tapi nggak apa-apa, ini buat lo teman-teman yang belum tahu perbedaan dari si Garmin dan Coros dari segi ekosistem aplikasinya. Jelas secara aplikasi Garmin Connect itu yang bisa diakses di desktop dan di mobile itu terasa lebih robust dan lebih matang karena dia ada aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang lo bisa download di Garmin IQ Store ya gitu. Jadi itu kayak semacam OS-nya atau iOS
atau enggak Google Play Store-nya dari si Garmin yang isinya tuh aplikasi-aplikasi punyanya si Garmin dan bikinan dari pihak ketiga. Nah, sedangkan kalau si Coros itu belum ada sampai saat ini. Nah, itu ngomongin terkait ekosistem aplikasinya yang dimana si Garmin menurut pendapat gue lebih unggul. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya lu mau ngecek data-data latihannya? Data-data latihannya menurut pendapat gue tidak ada perbedaan antara sensasi desktop dan mobile. Jadi gue nyaman-nyaman aja. Biasa gue menggunakan si yang desktop itu untuk kayak misalnya lagi kayak mau narik-narik data, seperti itu sih, tapi mostly semuanya gue menggunakan bantuan dari aplikasi si Garmin Connect. Dia nggak cuman buat cek data performa atau data-data kesehatan gue, tapi juga bisa buat bikin course dan juga bisa ngelihat atau enggak download workout gitu ya. Nah, sedangkan si Coros ini ya ini masih ya menggunakan ya aplikasi aja sih, aplikasi, tapi dia sebenarnya dia memiliki berbagai macam aplikasi latihan gitu ya. Misalnya kayak dari Coros Evolab dan kayak macam-macam yang untuk training itu sebenarnya ada. Tapi menurut pendapat gue secara UI dan UX itu perlu agak di touch up lagi sih. Nah, terutama dalam hal kalau misalnya ngomongin pindahin training plan atau training program dari si Coros. Nah, karena menurut pendapat gue itu masih sedikit ribet ya, dimana kalau misalnya mau pindahin training plan atau training program di Garmin itu rasanya lebih seamless gitu, gampang pindahnya karena memang terjadinya tuh di dalam aplikasi. Sedangkan kalau misalnya si Coros itu dari aplikasi itu bakal disuruh ke halaman websitenya dari si Coros. Jadi kayak masih agak aneh sih, kayak ada agak web based gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian baterainya nih yang pasti buat sebagian orang itu penting banget ya. Nah, kalau untuk on papernya gue langsung tampilin side by side antara si Forerunner 255 yang biasa dengan si Apex 2 yang biasa. Jadi lu bisa bayangin sendiri secara on paper, tapi gue share berdasarkan pengalaman gue aja. Setelah 21 hari gue charge dari 100% sampai hari ini, itu untuk si Forerunner 255 ini gue pakainya selalu berbarengan ya, kanan kiri. Hari ini yaitu 44% ya pas video ini dibuat, yaitu hari ke-21, dan kalau misalnya untuk si Apex 2-nya itu masih 60%. Nah, tapi biar fair, kan mungkin lu tadi inget ya di bagian yang dimana gue membahas HRV dan pulse ox. Kalau misalnya si Apex 2 itu kan pas lu nyalahin fiturnya baru dia merekam. Sedangkan kalau misalnya untuk si Forerunner 255 itu ya dia akan merekam di background pada saat kita tidur. Pulse ox-nya direkam, terus HRV-nya juga direkam. Jadi to be fair semacam itu. Tapi kalau untuk memberikan gambaran lagi, gue sih udah pasti setiap hari ada olahraga setidaknya yang namanya CrossFit gitu ya, Senin sampai Sabtu, berarti itu 6 hari dan ditambah juga dengan lari 1 atau 2 kali gitu. Jadi kayak buat kasih gambaran lu kurang lebih dengan intensitas demikian itu masih bisa tahan keduanya itu sampai 21 hari. Jadi si Forerunner 255 itu masih sisa 44%, dan kalau misalnya si Apex 2 itu masih ada sisa 60%. Dan sepanjang 21 hari itu si Forerunner 255 itu brightness-nya atau kayak backlight-nya itu gue cuma nyalain memang cuma 10%. Dan sekarang gue mau ngomongin terkait durability dan water resistance-nya. Water resistance-nya tentunya dua-duanya sama, yaitu 5 ATM atau bisa sampai kedalaman atau yang ekuivalen dengan 50 meter. Tapi yang jelas ini bukan buat diving ya, karena kalau Coros sih nggak punya jam diving, tapi si Garmin itu punya seri khusus yang namanya Garmin Descent gitu. Jadi jangan dicoba-coba, takutnya rusak. Dan gue pun juga cobain cuma buat berenangnya bisa di kolam renang ataupun di laut lepas. Tapi gue belum pernah coba di laut lepas, tapi secara on paper keduanya ini capable banget karena kan dia meng-enable sport profile namanya triathlon gitu. Pasti kan triathlon nggak di kolam renang ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin kayak ke rugged-annya atau ke durability-nya, jelas gue ngerasa dengan bahan yang gue udah ngomong dari awal, si Apex 2 ini sih lebih rugged ya. Tapi buat gue yang orang yang cukup lumayan jaga barang, paling cuma nggak sengaja kayak kepentok-pentok dikit, itu sih masih aman banget si Garmin Forerunner 255, asal kepentoknya itu kayak nggak fatal gitu ya, karena ini benar-benar terbuat dari polimer. Jadi, tapi kalau lu orangnya agak ceroboh ya, saran gue sih kalau lu suka dengan fitur-fitur Apex 2 juga, kenapa nggak pilih yang Apex 2 aja, karena ada bagiannya terbuat dari titanium. Oke, jadi apa kesimpulannya? Seperti biasa, setiap barang menurut pendapat gue itu ada plus dan minusnya masing-masing. Kita mulai dulu dengan si Forerunner 255. Plusnya apa sih? Kalau misalnya lu suka jam yang bisa memberikan konklusi yang lebih kayak
ya udah gue nggak usah terlalu mikir lah gitu. Jadi intinya apa sih? Nah, menurut pendapat gue data-data kesehatan dari si Garmin itu lebih gampang dicerna dengan kayak ngelihat, oh oke, masukannya seperti ini, gue tidurnya mesti lebih lama, lebih berkualitas semacam itu. Nah, menurut gue itu adalah salah satu keunggulan yaitu dari si Garmin Forerunner 255, yaitu actionable data. Walaupun datanya sebenarnya sama juga, bisa ditangkap di Apex 2 mayoritas gitu, tapi cara penyampaiannya sih apalagi data-data kesehatan misalnya kayak sleeping score yang kayak tadi, itu gue lebih suka kalau misalnya lihatnya di Garmin Forerunner 255 ini dibandingkan si Apex 2 gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin juga ekosistem aplikasi yang lebih robust atau lebih matang, jelas si Garmin ini lebih menang. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, widget-widget dan aplikasi-aplikasi itu nggak cuma datangnya dari Garmin sebagai perusahaan yang bikin produk ini, tapi juga ada dari pihak ketiga. Jadi kalau misalnya lo mau ganti-ganti watch face, terus kayak coba-coba aplikasi baru, misalnya lo orang yang cukup eksploratif, menurut pendapat gue sih si Forerunner 255 ini bisa jadi pilihan lo dibandingkan dengan si Apex 2. Dan plus si Garmin Forerunner 255 secara satelit yaitu sudah menggunakan multiband, sedangkan si Apex 2 itu belum. Bagaimana dengan minusnya? Kalau menurut pendapat gua, sayang sih dia belum ada koneksi WiFi ya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan Apex 2, yaitu dia belum punya yang namanya map. Jadi kayak lebih detail lah navigasinya tuh si Apex 2 dibandingkan dengan si Forerunner 255 ini. Nah, bagaimana dengan Apex 2? Plusnya jelas ya, yang kayak tadi gue bilang, yang menjadi kekurangan Forerunner 255 yaitu nggak ada map. Walaupun juga yang menjadi kelebihan si Apex 2 itu dia punya map ya, balik-balik aja. Tapi memang nggak kayak full version lah kalau gue boleh bilangnya, nggak kayak ada topografi atau gimana, tapi setidaknya lebih membantu, apalagi kalau misalnya lu suka eksplorasi ya, kalau olahraganya larinya suka di tempat-tempat yang baru, gue rasa sih akan sangat membantu ya. Nah, yang kedua yaitu baterai, nggak usah ditanya kenapa menang, tapi juga biar fair, tadi gue udah kasih contohnya ya kenapa dia bisa lebih menang juga. Intinya pengaturan baterai atau manajemen baterai itu lebih baik sih Coros Apex 2. Satu lagi yaitu kebiasaan dari perusahaannya sendiri yaitu Coros, walaupun nanti kayak misalnya udah ada Apex selanjutnya atau seri-seri yang lebih baru, biasanya seri yang lama ini juga nggak pelit untuk dikasih fitur-fitur yang baru ya, yang esensial. Jadi nggak cuma bug fixing, walaupun ini udah kayak lewat serinya gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman yang lalu ya. Oke, minusnya apa? Kalau menurut pendapat gue, penyajian data dari Coros Apex 2 itu masih perlu ditingkatkan ya. Karena menurut gue sih komplitnya sama dengan Forerunner 255, tapi penyajiannya itu lebih gamblang si Forerunner 255. Sehingga untuk mengerti Apex 2, apalagi kalau misalnya lu baru di ekosistem Coros atau baru bahkan punya Sportwatch, lu mesti lebih rajin-rajin untuk baca buku manualnya gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu sebenarnya menjadi kelebihan karena dia punya fitur musik offline jika dibandingkan Forerunner 255. Tapi menurut gue menjadi yang titik lemahnya dia juga. Karena kenapa? Menurut gue sih akan sangat jarang banget ada orang yang pengen pindahin kayak MP3 music itu dari laptop ke jamnya mereka gitu. Jadi ada baiknya future improvementnya di mana ya si Apex 2 ini mestinya bisa menyimpan offline playlist gue yang ada dari Spotify Premium. Oke, sekian dulu sharingan dari gue berdasarkan experience gue menggunakan si Garmin Forerunner 255 dengan Coros Apex 2. Kira-kira mana nih jam yang kayaknya bakal lu pilih untuk ajak latihan? Tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar lagi. Atau bisa DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial, atau juga bisa follow kita di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support kita lebih lagi dari sekedar like, share, dan komen, lu juga bisa dengan mendukung membeli produk-produk yang gue udah review, yang link produknya udah gue taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and bye-bye.